Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Apipah Hartika Harahap, Khairul Amri, dan saya sendiri Periyanti Purnama Sari Rambe. Kami akan membahas yaitu kejenuhan dan transfer dalam belajar. Tujuan kami dalam membuat video ini adalah sebagai tugas dari psikologi pendidikan. Dosen pengampun yaitu Ibu Ita Karina Bancin, MPD. Materi pertama dijelaskan oleh Amri. A. Kejenuhan dalam belajar. 1. Pengertian kejenuhan dalam belajar. Menurut Robert atau Muhyiddin bin Shah 2012 181, kejenuhan belajar ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi mental seseorang pelajar atau mahasiswa mengalami kebosanan untuk melakukan aktivitas belajar yang menyebabkan motivasi belajar menurun. 2. Faktor-faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Menurut Chaplin, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan dan keletihan. Menurut Cross, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yakni 1. Keletihan indera siswa, 2. Keletihan fisik siswa, dan 3. Keletihan mental siswa. 4 faktor penyebab keletihan mental pada siswa sebagai berikut. 1. Karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Dan yang keempat ialah karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Apipah. Baiklah, saya Afifah Hartika Harahap akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai kejenuhan dalam belajar. Yang ketiga, cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Keletihan mental yang menyebabkan munculnya kejenuhan belajar bisa diatasi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan serta minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Yang kedua, pengubahan dan penjadwalan kembali jam-jam dan hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata atau tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Selanjutnya, B. Transfer dalam belajar. Pengertian transfer dalam belajar. Dalam buku Psikologi Purwanto Ngalim tahun 1990 halaman 108, transfer belajar adalah apabila seseorang mampu menerapkan sebagian atau semua kecakapan yang telah dipelajarinya dalam situasi lain yang tertentu. Sedangkan menurut Rebershah tahun 2012 halaman 159, transfer belajar adalah pemindahan keterampilan hasil belajar dari suatu situasi ke situasi lainnya. Faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar yaitu A. Proses belajar, kesungguhan motivasi belajar, dan kadar konsentrasi terhadap pembelajaran. Siswa diharapkan bersungguh-sungguh dalam mengolah materi pelajaran, dan ini juga tergantung dari motivasi belajar dan sejauh mana kadar konsentrasinya. Maka, siswa yang kurang melibatkan diri dalam proses pembelajaran
kurang cermat dalam persepsi dan kurang mendalami pengolahan materi pelajaran, dan tidak diharapkan akan menggandakan transfer belajar. B. Bahan atau materi dalam bidang studi, metode, atau prosedur kerja yang diikuti, dan sikap dibutuhkan dalam bidang studi. C. Faktor-faktor subjektif siswa, antara lain taraf intelijensi atau kemampuan belajar, minat motivasi, dan perhatian. Misalnya, siswa yang memiliki motivasi intrinsik yang merasa senang dalam belajar di sekolah dan mampu mengelola dengan baik serta mendalaminya, jauh lebih siap untuk menggandakan transfer belajar dibandingkan dengan siswa yang kurang motivasi, kurang berperasaan senang, dan kurang mampu mengelola dengan baik. D. Sikap dan usaha guru, kesadaran, dan usaha dari guru untuk mendampingi siswanya dalam menggandakan transfer pembelajaran. Sikap guru yang menyadari tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada bidang tertentu saja, tetapi juga mencakup unsur jujur untuk membentuk kepribadian siswa secara keseluruhan dalam perkembangan intelektual efektif atau sikap dan sosial. Materi ketiga saya yang jelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari APIPA Harahap, yaitu transfer dalam belajar. Keenam yaitu ragam transfer belajar. Menurut Gagne, transfer belajar dapat digolongkan kepada 4 kategori. Yang pertama, transfer positif. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Dalam hal ini, transfer positif menurut Barlow adalah learning in one situation helpful in other situation. Artinya, belajar dalam situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi-situasi lain. Yang kedua, transfer negatif. Transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami seorang siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi lainnya. Pengertian ini diambil dari pakar psikologi pendidikan oleh Daniel Lennox Barlow, yakni learning in one situation has a damaging effect in other situation. Yang ketiga, transfer vertikal. Transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang lebih tinggi. Transfer vertikal atau tegak lurus dapat terjadi dalam diri seseorang siswa apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut dalam menguasai pengetahuan keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Yang keempat, transfer lateral. Transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan keterampilan yang sederajat. Transfer lateral atau ke arah samping dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mengurangi mutu hasil belajar siswa tersebut. Sekian penjelasan dari kami kelompok 9. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.